Dua informasi penting kita sampaikan pada hari ini di Selasa 18 Februari 2025. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Berikut penjelasan dari SBY yang mana penjelasannya akan membuat para pensiunan PNS menjadi gembira terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kemudian yang kedua terkait dengan ada hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan sebelum Maret 2025. Apakah hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan sebelum Maret 2025? Berikut dua informasi penting ini kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Berikut ada pernyataan dari SBY yang mana mendukung terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini yang tentunya akan membuat para pensiunan PNS menjadi gembira dan mendukung penuh pernyataan SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan salah satu kebijakan keliru yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir, yaitu luputnya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN tiap tahun. Selama masa periode 2014 sampai 2024, SBY mencatat kenaikan gaji ASN termasuk PNS, TNI, dan Polri hanya 3 kali. Padahal tiap tahunnya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa selalu terjadi. Kenaikan gaji ASN tercatat hanya terjadi pada 2015, 2019, dan 2024. Saya harus mengatakan gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi, kata SBY saat sesi wawancara khusus dalam program Squawk Box CNBC Indonesia pada Senin 17 Februari 2025. Kalau dari 10 tahun ASN kita, TNI Polri hanya naik 3 kali, ada 7 tahun harga naik, penghasilan tetap. Overall selama 10 tahun, daya beli mereka menurun. Ini jangan diabaikan, tegasnya. Saat pendapatan ASN tak terurus, sialnya, iklim ketenagakerjaan di sektor swasta juga menurun. SBY selama periode itu bermasalah. Mulai dari maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan pengangguran secara real marak, hingga sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas. Oleh karena itu, menurut saya, kembali utamakan penciptaan lapangan kerja, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan kepada mereka agar tidak lakukan PHK, dan kemudian bantu yang sungguh miskin, papar SBY. SBY pun menegaskan, dengan kebijakan itu, selama masa pemerintahannya, ekonomi mampu tumbuh hingga 6%. Selama satu dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi mampu tembus 6,35% pada 2007, dengan catatan terendah pada 2009 sebesar 4,63%. Sementara itu, selama 10 tahun terakhir, yakni 2004 sampai 2014, puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,31% yang terjadi pada 2022. Dengan catatan terendah terjadi pada 2020 saat ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07. SBY pun mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo terkait dengan ini. Ia mengklaim Prabowo juga menaruh perhatian terhadap atau terkait kesejahteraan ASN selama 5 tahun pemerintahannya. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo beberapa kali dan belum mengerti pentingnya job creation ini. Pentingnya daya beli menjaga daya beli. Kita harapkan pemerintahan beliau segera keluarkan pelisai menteri-menterinya yang klop untuk menuju ke penjagaan konsumsi rumah tangga ini, ungkap SBY.
Nah, kalau kita lihat memang sepertinya Bapak SBY ini mendukung bahwa gaji PNS itu seyogianya harus dinaikkan setiap tahun karena inflasi pun naik terjadi setiap tahun ya. Nah, ini yang memang didukung oleh mantan Presiden RI ke-6 yang mana terkait dengan lupanya atau luputnya kebijakan kenaikan gaji ASN tiap tahun. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Presiden SBY kalau kita lihat ini mendukung kalau gaji PNS itu dinaikkan setiap tahun sesuai dengan inflasi ya, karena inflasi kan terjadi setiap tahun. Nah, terkait dengan pencairan di Maret 2025 ini ada informasi penting untuk pensiunan. Ada hal yang harus dilakukan oleh pensiunan sebelum Maret datang. Nah, kabar baik tentu bagi para pensiunan pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS. Pasalnya, gaji pensiunan bulan Maret 2025 bakal langsung ditransfer ke rekening masing-masing pada 1 Maret 2025 mendatang. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi bagi semua golongan sebelum pencairan gaji, yakni proses autentikasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, PT Taspen mewajibkan seluruh penerima pensiun untuk melakukan autentikasi sebagai langkah keamanan. Namun frekuensinya berbeda tergantung status penerima. Seperti setiap bulan bagi penerima dana veteran, kemudian setiap 2 bulan untuk pensiun sendiri, yatim atau janda tanpa ahli waris. Kemudian setiap 3 bulan untuk pensiunan yang masih memiliki ahli waris. Sebelum mencairkan gaji pensiun, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi sesuai jadwal agar gaji pensiun bisa cair tepat waktu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama juga, di bulan Maret nantinya Bapak Ibu juga akan menerima 1 kali gaji lagi, yaitu THR tahun 2025 yang juga akan siap dicairkan di Maret 2025. Tentunya terkait dengan aturan THR ini, sementara ini masih diproses oleh pemerintah yang mana direncanakan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Apakah kalau cepat bisa jadi sebelum Ramadan, ataupun kalau lambat bisa jadi di pertengahan Ramadan nantinya. Nah, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini, pemerintah sepertinya masih menggodok, masih memproses ya terkait dengan kenaikan gaji ini, karena hingga data yang kita peroleh belum ada tanda-tanda pengumuman kenaikan gaji di tahun 2025. Nah ya, belum ada tanda-tandanya sehingga kita masih menggunakan aturan yang lama.